Malam itu, Rudy mengendarai motor kesayangannya melintasi jalanan sepi menuju kampung halaman di pelosok Jawa Tengah. Perjalanan panjang ini biasa dilakukannya setiap beberapa bulan sekali, namun kali ini berbeda. Malam semakin larut dan kegelapan terasa lebih pekat dari biasanya. Di langit, bulan sabit tampak pucat, memancarkan cahaya lemah yang tak cukup menerangi jalan yang dilalui Rudy. Saat melintas di sebuah desa kecil yang sunyi, perasaan gelisah mulai menyelimuti dirinya. Jalanan yang biasanya ia hafal di luar kepala, malam itu terasa asing. Pohon-pohon besar di kanan kiri jalan seakan menutup cahaya bulan. Hembusan angin dingin menerpa wajahnya, membawa serta aroma basah tanah yang menusuk hidung. Rudy mencoba menepis perasaan aneh yang mulai merayap di benaknya. Kok jadi sepi banget ya? Biasanya ada warung-warung masih buka, gumamnya sambil terus melaju. Setelah menempuh beberapa kilometer, lampu motor Rudy mulai berkedip-kedip. Ia merasakan motornya sedikit oleng, seakan-akan ada yang tidak beres. Aduh, jangan sampai mogok di tempat kayak gini, katanya cemas. Dengan harapan motor bisa bertahan sampai menemukan tempat yang lebih terang, Rudy melambatkan laju kendaraannya. Namun, keinginannya tak terkabul. Tiba-tiba, mesin motor mendadak mati, dan Rudy pun terpaksa berhenti di pinggir jalan yang semakin menambah kesunyian malam itu. Di sekelilingnya, hanya ada pepohonan tinggi yang menjulang, seolah mengelilinginya dalam pelukan gelap. Sambil mengutuk nasib buruknya, Rudy turun dari motor dan mencoba menghidupkan mesin. Tapi tak ada respons. Wah, mati total ini, ucapnya frustrasi. Ia lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling, mencari tanda-tanda kehidupan. Tapi tak ada satupun rumah atau warung yang terlihat. Hanya jalanan kosong dan pohon-pohon besar yang membuatnya semakin merinding. Tepat saat ia hampir menyerah, Rudy melihat cahaya redup di kejauhan. Kayaknya ada bengkel di sana, pikirnya, sedikit lega. Tanpa pikir panjang, ia mulai mendorong motornya menuju cahaya tersebut. Namun, semakin dekat, Rudy merasa ada sesuatu yang aneh dengan cahaya itu. Semakin dekat ia berjalan, semakin terasa berat langkahnya, seolah-olah ada yang menahannya. Akhirnya, setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, Rudy tiba di sumber cahaya. Benar saja, di hadapannya berdiri sebuah bengkel tua yang terlihat kumuh, namun masih ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Pintu bengkelnya terbuka sedikit memperlihatkan cahaya lampu kuning yang berkelap-kelip, dan di dalamnya terlihat seorang pria tua sedang sibuk mengotak-atik mesin. Rudy merasa lega bercampur heran. Kok bisa ada bengkel di tempat sepi begini? Tanyanya pada diri sendiri. Tapi ia menepis rasa ragu itu dan melangkah mendekati pria tua tersebut. "Permisi pak, motor saya mogok, bisa tolong diperiksa?" Tanya Rudy dengan nada sopan. Pria tua itu menoleh perlahan, menatap Rudy dengan mata yang sedikit merah. Senyum kecil tersungging di bibirnya yang kering. Bisa, bawa masuk motornya, nak," jawabnya dengan suara serak yang membuat bulu kuduk Rudy meremang. Tanpa berpikir panjang, Rudy segera mendorong motornya masuk ke dalam bengkel. Pria tua itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Pak Budi, langsung mulai memeriksa mesin motor dengan tangan-tangan keriputnya. Rudy hanya bisa mengamati dengan cemas, berharap motornya bisa segera hidup kembali. Namun ada sesuatu yang ganjil dalam cara Pak Budi bekerja. Gerakannya lambat, tapi terkesan sangat terampil. Seolah-olah ia tahu betul apa yang harus dilakukan. Saat Rudy mengedarkan pandangan ke sekeliling bengkel, perasaan tidak nyaman mulai merayapinya lagi. Bengkel itu dipenuhi dengan barang-barang tua dan usang yang terlihat sudah lama tak terpakai. Beberapa peralatan yang digantung di dinding bahkan tampak berkarat. Namun, yang paling menarik perhatian Rudy adalah sebuah foto hitam putih yang tergantung di dinding, menunjukkan seorang pria yang tampak mirip dengan Pak Budi, tapi dengan pakaian yang jauh lebih kuno. Rudy menelan ludah, mencoba menghilangkan rasa takut yang semakin menguasai dirinya. "Jangan aneh-aneh, Rud, ini cuma bengkel tua biasa," ucapnya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Namun saat ia kembali melihat ke arah Pak Budi, pria tua itu tiba-tiba berhenti bekerja dan menatap Rudy dengan tajam. "Nak, kamu tahu jalan ini?" tanyanya dengan nada yang sulit diartikan, seolah mengandung arti ganda yang membuat Rudy bergidik. Rudy terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Di tengah heningnya malam, suara jangkrik dan angin yang menerpa daun-daun semakin membuat suasana terasa mencekam. Disinilah awal dari malam yang panjang dan penuh teror bagi Rudy. Di bengkel gaib yang seolah-olah muncul entah dari mana, Rudy mencoba menyembunyikan kegugupannya saat menjawab pertanyaan Pak Budi. "Saya sering lewat sini, Pak, tapi baru kali ini lihat bengkel ini."
ucapnya sambil memaksakan senyum. Pak Budi hanya mengangguk pelan, lalu kembali mengotak-atik motor Rudy dengan penuh keseriusan. Sementara menunggu, Rudy mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semakin lama ia berada di bengkel itu, semakin aneh perasaan yang menggelayuti hatinya. Ruangan yang seharusnya memberi rasa aman karena adanya cahaya, justru terasa mencekam dan suram. Bahkan udara di dalam bengkel itu terasa lebih dingin daripada di luar. Rudy melirik ke sekeliling, memperhatikan lebih detail barang-barang di bengkel. Ada beberapa motor tua berdebu di pojokan, seolah sudah lama ditinggalkan. Satu motor yang paling menarik perhatiannya adalah Vespa antik berwarna biru yang tampak seperti baru saja diperbaiki. Anehnya, meski tampak dalam kondisi baik, motor itu terlihat sangat tua, dengan desain yang sudah jarang ditemukan di zaman sekarang. Rudy kemudian menoleh kembali ke Pak Budi yang tampak masih sibuk dengan motornya. "Motor saya kenapa, Pak? Bisa diperbaiki?" tanyanya, mencoba mengusir kekhawatiran yang mulai menguasai dirinya. Pak Budi tidak langsung menjawab. Ia melanjutkan pekerjaannya seolah-olah tidak mendengar pertanyaan Rudy. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan nada datar, "Motormu butuh perbaikan besar, akan memakan waktu lama." Rudy mengernyitkan dahi. "Lama? Kira-kira berapa lama, Pak?" Pak Budi menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Malam ini tidak bisa selesai, kamu harus bermalam di sini." Perkataan itu membuat Rudy semakin gelisah. Bermalam di bengkel tua ini, di tengah jalanan sepi yang entah di mana. Pikirannya langsung dipenuhi bayangan-bayangan menyeramkan, namun ia tahu tidak punya banyak pilihan. Jalanan gelap di luar sana tidak menjanjikan keselamatan jika ia memaksa pergi dalam keadaan motor rusak. "Kalau begitu, saya tunggu saja di sini, Pak," jawab Rudy, mencoba tetap tenang meski ada ketakutan yang tak dapat ia jelaskan. Pak Budi mengangguk pelan. Kemudian ia meninggalkan Rudy sendirian di bengkel dan masuk ke sebuah ruangan kecil di bagian belakang. Saat Rudy melihat Pak Budi menghilang di balik pintu, perasaan sepi yang sebelumnya hanya samar, kini terasa mencengkram. Suara angin yang berdesir di luar seolah menjadi satu-satunya suara yang menemani kesendiriannya. Waktu berlalu perlahan dan Rudy mulai merasakan kantuk yang menyerang. Namun, keinginan untuk tidur di tempat itu malah menambah kegelisahannya. Ia berusaha memejamkan mata sambil duduk di bangku kayu yang keras, tapi suara-suara aneh mulai terdengar dari arah ruangan tempat Pak Budi tadi masuk. Seketika, rasa kantuknya menguap. Rudy menajamkan pendengaran, mencoba memahami suara apa yang sedang ia dengar. Ada suara seperti langkah kaki, namun terlalu berat dan berirama aneh. Suara itu diikuti dengan desahan pelan yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rudy mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia ingin bangun dan keluar dari bengkel itu, tapi kakinya seolah terpaku di tempat. Tiba-tiba pintu ruangan kecil itu terbuka, dan Pak Budi muncul kembali dengan wajah yang terlihat lebih pucat. "Kamu pasti capek, Nak. Tidurlah di bangku itu. Biar besok pagi motor kamu bisa saya perbaiki dengan baik," katanya sambil tersenyum tipis yang entah mengapa terlihat tidak tulus. Rudy menelan ludah, merasakan ada yang janggal dalam setiap kata yang diucapkan oleh pria tua itu. Namun, rasa lelah yang amat sangat membuatnya tak mampu berpikir jernih. Ia hanya mengangguk dan berusaha memejamkan mata, meski hatinya tetap diliputi oleh ketidaknyamanan yang tak berkesudahan. Sementara Rudy mencoba terlelap, suara langkah kaki yang berat tadi mulai terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Rudy membuka mata dengan kaget, namun tak melihat siapapun di sekitar. Hanya Pak Budi yang kini duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan kosong yang sulit diartikan. "Pak, apa di sini ada orang lain?" tanya Rudy, suaranya sedikit bergetar. Pak Budi tersenyum samar. "Tidak ada, hanya kita berdua." Rudy merasa ada yang tidak beres. Perasaan takut yang sejak tadi ia coba abaikan kini semakin kuat menguasai dirinya. Hatinya mengatakan bahwa ia harus segera pergi dari tempat ini. Namun tubuhnya terasa terlalu lelah dan lemas untuk melakukan apapun. Malam semakin larut, dan Rudy akhirnya tertidur dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Di dalam tidurnya, ia bermimpi buruk tentang sosok-sosok bayangan yang berkeliaran di bengkel itu, membuatnya terbangun berkali-kali dalam keringat dingin. Setiap kali ia terbangun, ia mendapati Pak Budi masih duduk di sudut ruangan, dengan tatapan yang seolah mengawasinya sepanjang malam. Rudy berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri, berpikir bahwa semua ini hanya imajinasinya saja. Namun, dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang sangat salah di bengkel ini.
Dan rasa takut itu hanya awal dari teror yang akan ia alami pada malam-malam berikutnya. Pagi datang dengan lambat, sinar matahari mulai menyelinap masuk melalui celah-celah dinding bengkel yang lapuk. Rudy terbangun dengan perasaan campur aduk. Tidurnya tidak nyenyak, dihantui mimpi buruk yang seakan-akan terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia melihat sosok-sosok bayangan bergerak di sekeliling bengkel, mendekatinya dengan langkah-langkah berat yang berirama aneh. Saat membuka mata, Rudy merasakan sekujur tubuhnya lelah dan pegal, seolah-olah ia baru saja menempuh perjalanan jauh. Ia melihat ke arah sudut ruangan di mana Pak Budi duduk semalam, tapi pria tua itu sudah tidak ada di sana. Suasana bengkel pagi itu masih sunyi, hanya terdengar suara gemerisik daun di luar yang diterpa angin. Rudy bangkit perlahan, merasa sedikit pusing. Ia mencoba mengingat detail mimpinya semalam, tapi sebagian besar sudah menguap dari ingatannya. Namun, bayangan-bayangan gelap dan suara langkah berat itu masih membekas kuat di benaknya, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Pak Budi? Rudy memanggil dengan suara yang sedikit parau. Tidak ada jawaban. Bengkel itu terasa lebih dingin daripada pagi biasanya, dan perasaan aneh yang ia rasakan semalam kembali menyelimuti dirinya. Ia melangkah keluar ruangan, mencoba mencari keberadaan Pak Budi. Di luar bengkel, kabut tipis menyelimuti area sekitar. Matahari yang baru terbit belum mampu mengusir kegelapan sisa malam. Rudy memandangi jalanan di depan bengkel yang masih sepi. Hanya ada deretan pohon besar yang berdiri diam, seperti penjaga bisu. Jalanan yang biasanya ramai oleh lalu lalang kendaraan di pagi hari ini terasa begitu sunyi, seolah-olah berada di dunia lain. Di mana orang-orang? Gumam Rudy sambil menelusuri pandangannya. Ia mulai merasa bahwa tempat ini semakin tidak masuk akal. Rudy kembali masuk ke bengkel, berharap menemukan Pak Budi di dalam. Namun, pria tua itu masih belum terlihat. Bengkel itu sekarang terasa lebih menyeramkan dalam kesunyiannya. Rudy mendekati motornya yang masih berada di tengah ruangan. Ia memeriksa kondisi motor tersebut, berharap Pak Budi sudah melakukan sesuatu untuk memperbaikinya. Namun, saat ia melihat lebih dekat, rasa takut menyergapnya. Mesin motor itu terbuka, tapi bukannya diperbaiki, malah terlihat seperti diacak-acak. Bagian-bagian yang seharusnya terpasang rapi, kini tercerai-berai tanpa ada tanda-tanda perbaikan. Apa-apaan ini? Rudy bergumam sambil menahan napas. Jantungnya berdetak lebih cepat saat perasaan tidak nyaman berubah menjadi ketakutan yang nyata. Ia mencoba mencari akal, bagaimana caranya bisa keluar dari tempat ini. Namun dengan motor dalam kondisi seperti itu, kemana ia bisa pergi? Saat Rudy sedang sibuk memikirkan jalan keluar, pintu bengkel tiba-tiba berderit pelan. Rudy menoleh dengan cepat dan dilihatnya Pak Budi muncul dari ruangan belakang. Wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya dan matanya terlihat lebih dalam, seakan-akan tidak tidur semalaman. "Motormu masih harus diperbaiki lebih lanjut," kata Pak Budi dengan suara pelan tapi tegas. Namun kali ini ada sesuatu dalam nada bicaranya yang membuat Rudy merasa sangat tidak nyaman. Rudy menelan ludah, berusaha mengendalikan rasa takutnya. "Pak, saya perlu segera pulang. Apa tidak ada cara lain supaya motor ini bisa cepat selesai?" tanyanya, berharap ada solusi cepat yang bisa membuatnya keluar dari situasi ini. Pak Budi menatap Rudy dengan mata yang tajam, seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu. "Mungkin ada cara lain, tapi kamu harus ikut saya dulu." Kata-kata itu membuat perut Rudy mual. Naluri dalam dirinya berteriak untuk menolak, untuk lari sejauh mungkin dari pria tua ini dan bengkel misteriusnya. Tapi ia juga tahu bahwa tidak ada banyak pilihan. Ia butuh motornya kembali, dan jika menolak, ia mungkin terjebak di tempat ini lebih lama. "Baik, Pak, saya ikut," jawab Rudy akhirnya, meski hatinya menjeritkan ketakutan. Pak Budi mengangguk pelan, lalu berbalik dan berjalan menuju ruangan kecil di belakang bengkel. Rudy mengikuti dari belakang dengan langkah ragu-ragu. Setiap langkah terasa berat, seakan-akan kaki Rudy menolak untuk melangkah lebih jauh. Tapi ia terus maju, didorong oleh keinginan untuk segera menyelesaikan mimpi buruk ini. Saat mereka masuk ke dalam ruangan kecil itu, Rudy melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Ruangan itu lebih menyerupai gudang tua, dengan benda-benda aneh yang tersebar di setiap sudut. Ada berbagai macam alat-alat bengkel kuno, tetapi juga terdapat barang-barang yang tidak biasa, seperti boneka kayu yang terlihat rusak dan usang, lukisan-lukisan tua yang warnanya sudah pudar, dan beberapa benda lainnya yang Rudy tak tahu apa fungsinya. Di tengah ruangan ada sebuah meja kecil dengan sebuah lilin yang menyala di atasnya. Cahaya lilin yang redup membuat suasana semakin menyeramkan.
Di dinding belakang meja, tergantung sebuah cermin besar yang tampak seperti berasal dari abad lain. Cermin itu terlihat usang, dengan bingkai kayu berukir yang telah dimakan waktu. Pak Budi berhenti di depan cermin tersebut, lalu menoleh kepada Rudy. "Kamu harus lihat ke cermin ini, nak," katanya dengan nada yang penuh makna. Rudy merasakan gelombang ketakutan yang luar biasa. Instingnya mengatakan bahwa ia harus lari, tapi entah kenapa, ia justru merasa terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Rudy berdiri di depan cermin itu, melihat bayangannya sendiri yang terlihat samar dalam pantulan cermin yang kusam. Namun, saat ia terus memandang, bayangannya mulai berubah, menjadi lebih gelap dan kabur. Wajahnya dalam cermin terlihat memudar, digantikan oleh bayangan lain, sebuah wajah yang tidak ia kenal, tapi terlihat begitu menakutkan. Saat itulah, Rudy menyadari bahwa ia telah melangkah terlalu jauh dalam kegelapan. Dan jalan keluar dari tempat ini tidak semudah yang ia bayangkan. Rudy berdiri terpaku di depan cermin, jantungnya berdegup kencang saat wajah yang asing itu semakin jelas terlihat di pantulan. Wajah pucat dengan mata yang cekung dan bibir yang membiru, seolah-olah sosok itu sudah lama mati. Ia ingin berbalik dan lari, tapi tubuhnya seolah terikat oleh kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat. Pak Budi, yang berdiri di sampingnya, tetap diam sambil memperhatikan reaksi Rudy. Senyumnya yang tipis dan samar kini terlihat lebih menyeramkan, seolah menikmati ketakutan yang dialami Rudy. "Apa yang kamu lihat, nak?" tanya Pak Budi dengan suara lembut, namun penuh arti. Rudy berusaha menjawab, tapi suaranya tersekat di tenggorokan. Akhirnya, dengan susah payah, ia berhasil mengucapkan, "Siapa? Siapa itu?" Pak Budi tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah cermin dan menatap bayangan yang kini tampak seperti sosok hantu dengan wajah penuh luka. "Itu adalah seseorang yang pernah tersesat di tempat ini, seperti kamu," jawabnya pelan. Kata-kata itu menancap dalam di pikiran Rudy, menambah rasa takut yang sudah menguasai dirinya. Ia berusaha keras untuk memahami situasi ini, tapi semakin berpikir, semakin ia merasa terjebak dalam jebakan yang tak bisa ia hindari. "Apa maksud Bapak?" tanyanya dengan suara yang mulai bergetar. Pak Budi hanya tersenyum tipis. "Semua orang yang datang ke sini selalu memiliki alasan, nak. Ada yang ingin cepat pulang, ada yang mencari perlindungan, dan ada yang tersesat. Tapi tempat ini memilih siapa yang boleh pergi dan siapa yang harus tinggal." Rudy merasa merinding. "Tinggal? Maksud Bapak, saya tidak bisa keluar dari sini?" Pak Budi mengangguk pelan. "Kamu bisa pergi jika tempat ini mengizinkanmu. Tapi sebelum itu, kamu harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Lihat baik-baik ke cermin itu, nak, dan temukan jawabannya." Rudy, yang hampir tak lagi bisa berpikir jernih, terpaksa menuruti perkataan Pak Budi. Ia kembali memandang ke cermin, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberinya petunjuk. Namun semakin ia melihat, semakin wajahnya sendiri dalam cermin mulai berubah menjadi sosok yang ia lihat sebelumnya, hantu yang menyeramkan dengan tatapan kosong yang penuh derita. Panik mulai menguasai dirinya. "Apa yang sedang terjadi? Kenapa wajah saya berubah?" tanyanya dengan putus asa, tapi Pak Budi tidak menjawab. Sebaliknya, ia hanya berdiri diam, memperhatikan dengan tatapan yang sulit diartikan. Rudy merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Segala sesuatunya terasa begitu nyata, namun pada saat yang sama, seperti dalam mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia mencoba meraba wajahnya sendiri, memastikan bahwa ia masih dirinya sendiri, tapi pantulan di cermin menunjukkan hal yang berbeda. "Ini tidak mungkin. Ini tidak nyata," gumam Rudy, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, setiap kali ia melihat cermin, bayangan yang muncul semakin membuatnya takut. Seolah-olah ia sedang melihat ke masa depan yang mengerikan, di mana dirinya telah berubah menjadi sosok yang tak dikenal, terjebak dalam dunia yang penuh penderitaan. Pak Budi akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara, tapi kata-katanya justru semakin membingungkan Rudy. "Cermin ini menunjukkan siapa kamu sebenarnya, nak. Atau mungkin, siapa kamu akan menjadi jika kamu tidak menemukan jalan keluar dari sini." Perkataan itu membuat Rudy terdiam. "Jalan keluar? Apa maksudnya?" tanyanya bingung. Pak Budi menghela napas panjang sebelum menjawab. "Semua orang punya jalan masing-masing. Beberapa orang menemukan jalan mereka dengan mudah, sementara yang harus berjuang lebih keras. Kamu, Rudy, harus menemukan jalan keluar dari tempat ini sebelum waktumu habis." Rudy mulai merasa putus asa. "Bagaimana caranya? Saya tidak tahu harus berbuat apa." Pak Budi mendekati Rudy dan menepuk pundaknya dengan pelan. "Dengarkan hatimu, nak. Cermin ini hanya menunjukkan apa yang ada di dalam dirimu. Ketakutan, keraguan,
Semua itu hanya bisa diatasi jika kamu berani menghadapi dirimu sendiri. Rudy merasa seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Kata-kata Pak Budi, meskipun samar, mulai menyentuh sesuatu dalam dirinya. Ia tahu bahwa rasa takut yang ia alami bukan hanya karena tempat ini, tapi juga karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang selama ini ia hindari untuk dihadapi. Namun sebelum ia bisa merenungkan lebih jauh, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar dari luar. Tanah di bawah kakinya bergetar, dan cermin besar itu retak dengan suara yang memekakkan telinga. Rudy terkejut dan mundur beberapa langkah, sementara Pak Budi tampak tetap tenang, meskipun suasana semakin mencekam. "Ini waktunya, Nak," kata Pak Budi sambil menatap cermin yang kini hampir hancur seluruhnya. "Kamu harus segera pergi, sebelum semuanya terlambat." Rudy merasa kebingungan, tapi instingnya mengatakan bahwa ia tidak bisa berlama-lama di sini. Dengan sisa tenaga yang ada, ia berlari keluar dari ruangan itu, meninggalkan Pak Budi dan cermin yang hancur di belakangnya. Saat ia mencapai bengkel, suara gemuruh itu semakin kuat, seolah-olah seluruh tempat ini akan runtuh kapan saja. Di luar, kabut semakin tebal dan gelap. Rudy tidak tahu kemana harus pergi, tapi ia tahu ia harus segera keluar dari tempat ini. Dengan sekuat tenaga, ia mencoba menyalakan motornya yang sudah setengah rusak. Anehnya, mesin motor itu menyala dengan sekali tekan, seolah-olah memintanya untuk segera pergi. Tanpa berpikir panjang, Rudy melesat keluar dari bengkel, meninggalkan tempat itu di belakangnya. Jalanan yang sebelumnya sepi, kini dipenuhi kabut tebal yang membuatnya sulit melihat apapun. Namun, ia terus melaju, berusaha sekuat tenaga untuk menjauh dari tempat yang penuh misteri dan teror itu. Rudy tidak tahu berapa lama ia sudah berkendara. Tapi akhirnya, kabut mulai menghilang, dan cahaya matahari pagi yang cerah menyinari jalanan. Saat ia menoleh ke belakang, bengkel itu sudah tidak terlihat lagi, seolah-olah menghilang begitu saja dari dunia nyata. Rudy menghela napas panjang, masih diliputi oleh perasaan takut yang belum sepenuhnya hilang. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia alami, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melupakan malam mengerikan di bengkel gaib milik Pak Budi itu. Namun, ia juga tahu bahwa ini belum berakhir. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah, dan perjalanan yang baru saja ia tempuh mungkin baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Setelah melaju kencang meninggalkan bengkel itu, Rudy merasa perasaannya belum sepenuhnya tenang. Ia menoleh beberapa kali ke belakang, seakan khawatir bahwa tempat yang baru saja ia tinggalkan akan mengejarnya. Jalan yang kini diterang oleh sinar matahari pagi tampak tenang, berbeda dengan suasana mencekam yang baru saja ia alami. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang masih mengikutinya, jejak dari malam yang penuh misteri itu. Motor Rudy melaju di jalan yang mulai ramai dengan kendaraan lain. Ia merasa lega melihat kehidupan normal di sekitarnya. Orang-orang beraktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang aneh atau menyeramkan yang terjadi malam sebelumnya. Namun, meskipun suasana di luar tampak biasa, Rudy merasa hatinya masih bergelut dengan rasa takut dan kebingungan. Rudy memutuskan untuk berhenti di sebuah warung kopi di pinggir jalan. Ia merasa perlu menenangkan diri sebelum melanjutkan perjalanan. Saat masuk ke warung, pemiliknya, seorang pria paruh baya dengan senyum ramah, menyambutnya dengan hangat. "Pagi, Mas. Silakan duduk. Mau pesan apa?" Rudy tersenyum lemah. "Kopi hitam saja, Pak," jawabnya sambil duduk di kursi yang menghadap ke jendela, sehingga ia bisa melihat jalan di luar. Pemilik warung itu segera menyiapkan pesanannya dan tak lama kemudian meletakkan secangkir kopi panas di meja. "Silakan, Mas. Baru habis lembur ya? Kelihatan capek sekali." Rudy hanya mengangguk, merasa enggan untuk menceritakan pengalaman aneh yang baru saja ia alami. Ia mengangkat cangkir kopinya dan meniupnya pelan sebelum menyesap sedikit. Kehangatan kopi itu sedikit mengendurkan saraf-sarafnya yang tegang. Namun saat ia menyesap kopi itu, pikirannya kembali melayang ke kejadian di bengkel tadi. Wajah Pak Budi dan cermin aneh itu terus muncul di benaknya. Apakah itu semua hanya mimpi buruk? Ataukah ia benar-benar mengalami sesuatu yang gaib? Rudy menggelengkan kepala, berusaha mengusir pikiran itu. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya khayalan yang dipicu oleh kelelahan. Tapi saat ia meraba kantong celananya untuk mencari uang dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Dari dalam kantong, ia mengeluarkan sebuah kunci motor tua yang tidak dikenalnya. Kunci itu bukan miliknya. Ia yakin sepenuhnya bahwa itu bukan kunci motor yang ia bawa. Bentuknya kuno, dengan gantungan berupa logam berbentuk segi empat yang tergores dan pudar.
Kunci itu tampak seperti kunci dari masa lalu, sesuatu yang mungkin sudah tidak digunakan lagi di zaman sekarang. Rudy merasa panik. Apa ini? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia menatap kunci itu dengan penuh kebingungan, mencoba mencari jawaban atas keberadaannya di kantong celananya. Apakah ini milik Pak Budi? Atau mungkin ini bagian dari jebakan lain yang tidak ia sadari? Pemilik warung yang memperhatikannya dari balik meja tersenyum kecil. Ada yang aneh, Mas? Rudy cepat-cepat menyembunyikan kunci itu ke dalam kantong celananya lagi. Tidak, Pak. Hanya saya merasa ada yang tidak beres. Pemilik warung itu menatapnya sejenak sebelum mendekat dan duduk di hadapannya. Kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar nalar kita, Mas. Apalagi kalau kita sedang lelah dan pikiran kita sedang tidak fokus. Rudy hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia merasa pria ini seolah tahu sesuatu, tapi ia tidak yakin apakah pria ini bisa dipercaya. Namun rasa penasaran dan kebingungannya terlalu besar untuk ditahan. Pak, apa Bapak pernah dengar tentang sebuah bengkel yang muncul tiba-tiba di tengah jalan, semacam bengkel gaib? Pria itu tampak terkejut mendengar pertanyaan Rudy. Ia terdiam sejenak, matanya menatap Rudy dengan tajam, seolah sedang menilai sesuatu. Kenapa, Mas? Mas melihat bengkel seperti itu? Rudy ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Ya, tadi malam, saya tersesat dan tiba-tiba menemukan bengkel itu. Pemiliknya namanya Pak Budi. Pria itu menarik napas panjang. Pak Budi ya, nama yang familiar. Gumamnya lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Rudy. Mas, kalau benar Mas bertemu dengan bengkel dan orang itu, Mas harus sangat berhati-hati. Mereka yang pernah berurusan dengan Pak Budi biasanya tidak akan pernah kembali seperti semula. Rudy merasakan dingin merayap di tulang belakangnya. Maksud Bapak? Pemilik warung itu menatap Rudy dengan serius. Pak Budi adalah sosok yang sudah lama diceritakan di kalangan para pengendara. Bengkel itu bukan bengkel biasa dan Pak Budi bukanlah manusia biasa. Ada yang bilang, dia itu penjaga jalan yang tersesat, menawarkan bantuan pada orang-orang yang terjebak dalam dunia antara. Tapi bantuannya selalu ada harga yang harus dibayar. Rudy mulai merasa takut lagi. Harga? Apa maksud Bapak? Pria itu menggeleng pelan. Tidak ada yang tahu pasti, Mas. Tapi kalau Mas sudah membawa sesuatu dari sana, Mas harus segera mengembalikannya atau... Rudy tidak menunggu pria itu menyelesaikan kalimatnya. Ia cepat-cepat mengeluarkan kunci tua dari kantongnya dan meletakkannya di atas meja. Kunci ini, Pak, ini bukan milik saya. Apa ini yang Bapak maksud? Pria itu menatap kunci itu dengan ekspresi campuran antara ngeri dan penasaran. Mas, cepat kembalikan ke tempat asalnya. Kalau tidak, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Rudy merasa kepalanya berputar. Tapi saya tidak tahu bagaimana caranya kembali ke sana. Bengkel itu sudah menghilang. Pria itu berdiri dan menatap Rudy dengan penuh belas kasihan. Mas, kalau begitu, Mas harus menemukan jalan sendiri. Tapi ingat, waktu Mas tidak banyak. Kembalikan kunci itu sebelum hari ini berakhir, atau Mas tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang tempat itu. Rudy merasa seperti jatuh ke dalam lubang yang lebih dalam. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak ingin terjebak dalam teror ini lebih lama lagi. Dengan berat hati, Rudy memutuskan bahwa ia harus kembali ke jalan tempat ia menemukan bengkel itu. Apapun yang terjadi. Setelah membayar kopi, Rudy meninggalkan warung dengan perasaan tak menentu. Ia kembali mengendarai motornya kali ini dengan tujuan yang jelas. Menemukan kembali bengkel Pak Budi dan mengembalikan kunci yang bukan miliknya ini. Namun, perjalanan kali ini tidak akan mudah. Karena di setiap tikungan jalan yang ia lewati, Rudy merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Sebuah bayangan tak terlihat yang terus membayangi, menunggu saat yang tepat untuk menerkam. Rudy melaju dengan kecepatan sedang. Pandangannya tajam memindai setiap sudut jalan yang ia lewati. Ia tidak tahu bagaimana cara menemukan kembali bengkel Pak Budi, tapi ia tahu bahwa ia harus mencoba. Setiap tikungan, setiap belokan yang ia ambil membuat hatinya berdebar semakin kencang. Rasa takut dan cemas bercampur menjadi satu, menciptakan atmosfer yang mencekam di sepanjang perjalanan. Langit yang semula cerah mulai mendung. Awan-awan kelabu berkumpul di atas kepalanya, seakan-akan menandakan bahwa sesuatu yang buruk sedang menantinya. Jalan yang ia lalui pun semakin sepi. Kendaraan yang sebelumnya ramai kini nyaris tidak terlihat lagi. Suara mesin motornya menjadi satu-satunya suara yang memecah keheningan. Rudy mulai merasakan dejavu. Ia seperti mengenali beberapa tikungan dan tanjakan yang dilaluinya. Apakah ia sudah mendekati tempat itu?
Jantungnya berdetak semakin cepat saat ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar di sekitarnya. Suhu udara turun drastis, membuatnya menggigil. Ini adalah tanda yang sama seperti yang ia rasakan sebelum tiba di bengkel gaib itu tadi malam. Saat ia melintasi sebuah tikungan tajam, Rudy melihat sesuatu di kejauhan. Ia memperlambat laju motornya dan matanya membelalak saat mengenali bangunan yang ada di sana. Itu adalah bengkel Pak Budi. Ia hampir tidak percaya bahwa ia benar-benar menemukannya lagi. Bengkel itu masih sama seperti sebelumnya, tua, kusam, dengan pintu besi yang terbuka lebar. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Suasana di sekitar bengkel itu terasa lebih berat, seolah-olah ada energi gelap yang menyelimuti tempat itu. Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kunci tua dari kantong celananya. Saat kunci itu berada di tangannya, ia merasakan getaran halus, seolah-olah kunci itu hidup. Rudy melangkah masuk ke dalam bengkel dengan hati-hati. Tempat itu terasa dingin dan gelap, meskipun cahaya pagi masih ada di luar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya kesunyian yang memekakkan telinga. "Pak Budi?" panggil Rudy dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Rudy melangkah lebih dalam, mencari sosok pemilik bengkel itu. Saat ia mencapai bagian dalam bengkel, ia melihat cermin besar yang semalam membuatnya merasa tidak nyaman. Cermin itu masih ada di sana, memantulkan bayangan Rudy yang terlihat lebih pucat dari biasanya. "Pak Budi, saya mengembalikan kunci ini," seru Rudy, suaranya dipenuhi kecemasan. Ia mendekati cermin itu dan mengangkat kunci di tangannya, berharap bahwa ini akan mengakhiri semua keanehan yang ia alami. Tiba-tiba, bayangan di cermin itu berubah. Wajah Pak Budi muncul di sana, tetapi dengan ekspresi yang jauh lebih dingin dan menakutkan daripada sebelumnya. Mata pria tua itu menatap Rudy dengan tajam seakan menusuk jiwanya. "Kunci itu milikku." Suara Pak Budi terdengar bergema di seluruh ruangan, meskipun bibirnya di cermin tidak bergerak. "Kembalikan ke tempat asalnya." Rudy gemetar hebat. "Tapi di mana tempat asalnya?" "Saya tidak tahu." Pak Budi di cermin tersenyum tipis, senyuman yang membuat Rudy merasakan ketakutan yang luar biasa. "Tempat asalnya bukan di sini. Kau harus membawanya ke tempat di mana kau pertama kali melihatku. Hanya di sana kau bisa mengakhiri semuanya." Rudy merasa putus asa. Ia tidak tahu di mana tempat itu, tapi ia juga tidak bisa meninggalkan bengkel ini dengan kunci di tangannya. Tiba-tiba cermin itu mulai bergetar, dan bayangan Pak Budi di dalamnya tampak semakin suram dan mengerikan. Cermin itu seakan-akan sedang marah, seolah-olah waktu yang dimiliki Rudy hampir habis. Dengan panik, Rudy mengayunkan tangannya dan meletakkan kunci itu di depan cermin. "Saya tidak tahu harus bagaimana, Pak. Tolong, beri saya petunjuk," serunya dengan penuh ketakutan. Cermin itu berhenti bergetar dan bayangan Pak Budi perlahan memudar, digantikan oleh bayangan Rudy sendiri yang tampak lebih tenang. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Rudy melihat dirinya sendiri di cermin, tetapi kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, sosok gelap dengan mata merah menyala berdiri, mendekatinya dengan perlahan. Rudy berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun, saat ia kembali menatap cermin, sosok itu semakin dekat. Ketakutan Rudy memuncak. Ia tahu bahwa ia harus segera keluar dari tempat ini, atau sesuatu yang mengerikan akan terjadi padanya. Tanpa berpikir panjang, Rudy berlari keluar dari bengkel itu. Meninggalkan kunci di tempat asalnya, ia melompat ke atas motornya dan menyalakannya dengan cepat. Dengan satu gerakan, ia melaju pergi, meninggalkan bengkel gaib itu tanpa melihat ke belakang. Namun, saat ia melaju di jalanan yang sepi, Rudy merasa bahwa ia belum benar-benar bebas. Sosok di cermin itu dengan mata merah menyala masih menghantui pikirannya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Misteri yang mengelilingi Pak Budi dan bengkel gaib itu masih belum sepenuhnya terungkap. Dan Rudy harus siap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Rudy melaju dengan cepat. Angin menerpa wajahnya dengan keras, seolah mencoba menghapus ketakutan yang mencekam di dalam hatinya. Tapi rasa dingin yang ia rasakan semakin tajam, seolah ada sesuatu yang terus mengikutinya, mengintai dari bayang-bayang. Jalanan yang ia lalui terasa semakin asing, meski ia mencoba mengingat-ingat setiap detail dari perjalanan sebelumnya. Ia mengira bahwa dengan meninggalkan bengkel Pak Budi, semuanya akan kembali normal. Namun, ada perasaan tidak nyaman yang tidak bisa ia singkirkan. Seolah ada mata tak terlihat yang terus mengawasi setiap gerakannya. Pikiran tentang sosok hitam dengan mata merah yang ia lihat di cermin tadi
tidak pernah benar-benar pergi. Di sebuah perempatan yang tidak ia kenali, Rudy merasa terdorong untuk berhenti, seolah ada kekuatan yang memaksanya untuk melambat dan akhirnya menepi. Jalanan sepi itu diselimuti kabut tipis, membuat pemandangan di sekitarnya tampak samar. Rudy turun dari motornya dengan perasaan was-was, menyadari bahwa ia belum benar-benar bebas dari sesuatu yang mengikutinya. Dalam keheningan itu, suara langkah pelan terdengar dari arah belakang. Rudy berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada apa-apa. Hanya kabut yang bergerak pelan, menciptakan bayangan aneh yang bermain-main di ujung pandangannya. Ia tahu sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi, dan ia harus menemukan cara untuk mengakhirinya. Rudy teringat akan kata Pak Budi di cermin, bahwa kunci itu harus dikembalikan ke tempat asalnya. Tapi apa yang dimaksud dengan tempat asalnya? Pikiran Rudy berputar, mencoba menghubungkan semua yang telah terjadi sejak malam itu. Apakah ada tempat lain yang harus ia tuju? Atau apakah tempat asalnya sebenarnya adalah tempat di mana ia pertama kali bertemu Pak Budi? Seolah menjawab pertanyaan dalam pikirannya, kabut di sekitarnya mulai memadat, membentuk sebuah jalan setapak kecil yang tampaknya tidak ada sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, Rudy mengikuti jalan itu, berharap ini adalah jawaban yang ia cari. Jalan setapak itu membawanya ke sebuah tempat yang tampak tidak asing. Sebuah pohon besar yang tumbuh di tengah-tengah lahan kosong. Di bawah pohon itu, terdapat sebuah batu besar dengan simbol-simbol aneh yang terukir di permukaannya. Ini adalah tempat di mana Rudy pertama kali bertemu Pak Budi, di mana ia sempat terjebak saat malam mulai gelap dan cuaca buruk melanda. Rudy mendekati batu besar itu dengan hati-hati. Kunci yang tadi ia tinggalkan di bengkel tiba-tiba muncul di tangannya lagi. Ia tidak tahu bagaimana kunci itu bisa kembali, tapi ia merasa bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk mengakhiri semuanya. Dengan tangan yang gemetar, Rudy meletakkan kunci itu di atas batu. Segera setelah kunci itu menyentuh permukaan batu, getaran halus terasa di bawah kakinya. Batu besar itu mulai bersinar samar, simbol-simbol aneh di permukaannya tampak hidup dan bergerak perlahan. Rudy mundur beberapa langkah, matanya terpaku pada batu besar yang sekarang memancarkan cahaya biru kehijauan. Dari dalam batu terdengar suara yang dalam dan menggelegar, seperti suara gemuruh dari dunia lain. Cahaya itu semakin terang, dan tiba-tiba sosok Pak Budi muncul di hadapan Rudy, tapi kali ini berbeda. Ia terlihat lebih muda, lebih segar, dan dengan senyum yang jauh lebih tulus. "Terima kasih, Rudy." Suara Pak Budi terdengar lembut namun berwibawa. "Kau telah membebaskanku dari kutukan yang mengikatku di dunia ini." Rudy hanya bisa terpaku, tidak mampu berkata apa-apa. Ia merasa bahwa sosok yang berdiri di depannya bukan lagi Pak Budi yang ia kenal di bengkel tadi malam. Sosok ini lebih menyerupai roh yang telah menemukan kedamaian setelah sekian lama terperangkap. "Bengkel itu hanyalah bayang-bayang dari masa lalu yang kelam," lanjut Pak Budi. "Kini, saatnya aku pergi. Hidupmu akan kembali normal, Rudy. Tapi ingatlah, jangan pernah kembali ke tempat ini." Sebelum Rudy bisa menjawab, sosok Pak Budi mulai memudar bersama dengan cahaya dari batu besar. Dalam hitungan detik, semuanya kembali normal. Batu besar itu kembali menjadi dingin dan bisu, dan kunci yang tadi ada di tangan Rudy telah lenyap. Rudy berdiri di sana untuk beberapa saat, berusaha mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia merasa lega, seolah beban besar yang selama ini menghantuinya telah terangkat. Dengan perasaan campur aduk, ia kembali ke motornya dan menyalakannya. Saat Rudy melaju meninggalkan tempat itu, kabut mulai berangsur-angsur menghilang, memberi jalan bagi sinar matahari yang hangat. Jalan yang tadi tampak menyeramkan, kini terasa lebih tenang. Rudy tahu ini adalah akhir dari perjalanan mistisnya. Semua yang ia alami akan menjadi pelajaran berharga, sebuah pengingat untuk tidak pernah meremehkan hal-hal yang berada di luar jangkauan logika manusia. Namun, di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang masih menghantuinya. Siapa sebenarnya Pak Budi? Dan mengapa ia terjebak di antara dunia ini dan dunia lain? Mungkin jawabannya tidak akan pernah ia temukan, dan mungkin beberapa misteri memang lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri. Dengan pikiran itu, Rudy melaju pulang, meninggalkan semua keanehan yang telah terjadi di belakangnya, berharap bahwa ia tidak akan pernah bertemu dengan hal-hal seperti itu lagi. Tapi di dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tidak selalu bisa dijelaskan, dan kadang-kadang jawaban dari misteri itu lebih menyeramkan daripada misterinya sendiri.